jam 11 ya. Nah, sebenarnya inginnya bis itu masuk di sini. Kita sudah koordinasi dengan dengan mandor yang ada untuk pengawasan jalan ini, dengan Karangtengah, Polsek Karangtengah juga, bahwa ingin dibolehkan bis itu menginjak, boleh dulu diinjak ya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk yang sekarang mungkin agak jauh. Amin. Ya, soalnya kalau kita sudah nah, itu jadi terus sampai sana nanti. 1 dan 2 nanti yang akan keretanya jalan duluan ya, Malabar. Nah, kemungkinan datangnya juga lebih dulu. Kita berharap, kita doakan semua kita dalam keadaan senang. Ya, pengalaman saya, pakailah sepatu olahraga. Jadi kemarin tidak pakai sepatu olahraga, jadi terkilir kecil. Tapi karena sudah tua, saya bawa ke Bogor itu di Cimande, katanya, oh Bapak, engselnya lepas sedikit geser, jadi uratnya naik, sudah dikembalikan. Tapi karena umurnya tua, butuh waktu, gitu. Baik, pada saya program ini kita programkan pertama, bukan maksud kita berhura-hura, bukan maksud kita jalan-jalan, tapi ada makna yang dalam di sini. Satu adalah kita perlu sadar bahwa ke depan perubahan rata-rata sudah cukup lanjut sehingga perlu dijaga. Ketiga, bahwa silaturahmi antar kita pun perlu dijalin, karena kuncinya adalah komunikasi. Sehingga harapan saya dalam perjalanan di kereta itu Anda bisa saling komunikasi. Nasi dari nasi goreng mas. Arep rononya. Oh, arep makan rene. Oh gitu. Baik, Mas. Iya Mas Adi rono terusan. Nikmat Pak, kebersamaan. Menunya sederhana Pak. Aku di ai bawa sambal. Kurang apa itunya? Kurang lauk. Kurang sambalnya. Saya enak diwapak itu. Masih utuh apelnya, ya. Ya, jadi untuk apel yang berwarna merah itu rasanya asam manis. Ya. Apel yang berwarna merah rasanya asam manis. Nanti saya jabarkan manapun Ibu boleh makan apel sepuasnya. Nanti apabila Ibu, Bapak ingin membeli untuk oleh-oleh dibawa pulang untuk keluarga yang ada di rumah, silakan apelnya dimasukkan dalam kantong yang sudah kami fasilitasi. Ditimbang 1 kilonya cukup. Apelnya dimasukkan dalam kantong yang sudah kami fasilitasi. Ditimbang 1 kilonya cukup Rp30.000. Sembarangan. Iya, jadi Ibu, Bapak yang di pohon ini tinggal apel yang rasanya nano-nano, yang asam manis segar. Ya, ya. Jadi untuk apel namanya apel Room Beauty. Nah, ini tinggal apel Room Beauty. Karena apa dia asam manis? Karena vitamin C-nya lebih tinggi. Ya. Ya, jadi semuanya siap dipetik Bapak Ibu ya. Cara metiknya tolong buahnya diputar dulu. Nah, ya. Silakan. Bapak Ibu silakan bisa masuk ke kanan ke atas ya. Atas peta atas, kalau di bawah petanya sebelah sini. Yang paling banyak sebelah sini. Kalau makan sekenyangnya. Makannya sekenyangnya. Nanti apabila Anda ke di rumah, ini yang asam manis. Jadi yang di pohon tinggal yang nano-nano, yang asam manis segar. Namanya apa? Room Beauty. Nah, kandungan vitamin C-nya lebih tinggi, untuk manfaat banyak sekali Bapak Ibu ya. Untuk ketahanan tubuh, untuk kekuatan tulang, untuk antioksidan, karena ada zat sulfurnya. Dengan satu syarat, apelnya harus tumbuh di pegunungan.
gunungan seperti ini. Ya. Tanahnya harus subur seperti ini, tanah hitam vulkanik Andoso. Kemudian keasaman tanah 6 sampai 8 di sini Bapak, ya. Kemudian kandungan air tanahnya harus tinggi, karena itu jangan kaget kalau di sini tepatnya tak ada hujan, ya. Gitu. Kemudian dengan suhu yang dingin ini yang menentukan kualitas pada buah. Nah, ya. Jadi penanaman apel tidak boleh sembarangan Bapak Ibu ya. Perlu 5 persyaratan agar berkualitas, memiliki cita rasa sempurna dan bervitamin tinggi. Yang pertama, dia harus tumbuh di tanah yang subur seperti tadi Bapak Ibu. Dalam kebun Bapak Ibu boleh makan apel sekenyangnya, sepuasnya. Nanti apabila pengen membeli untuk oleh-oleh, dibawa pulang untuk keluarga yang ada di rumah yang nggak sempat ikut, silakan apelnya dimasukkan dalam kantong yang sudah kami fasilitasi. Ditimbang 1 kilo cukup Rp30.000. Jadi yang ada di pohon mayoritas apelnya asam manis atau nano-nano. Ada tempat cuci nggak? Ya. Cuci, tempat cuci. Jadi asal dicuci Bu ya, tinggal digosok sama tangan aja. Apel kami bebas pestisida, bebas racun. Nggak pakai pestisida. Nggak pakai pestisida. Pupuk. Pupuk ke pupuk kandang. Ya. Jadi pupuk kandang ada di bawah, semua kami tanam di bawah pupuknya. Karena kalau pohonnya sehat, maka dia juga akan berkualitas untuk menghasilkan buah. Gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu. Jadi silakan menikmati apel yang ada di dalam kebun sepuasnya. Nanti apabila Bapak Ibu kok berminat pengen membeli untuk oleh-oleh untuk keluarga yang ada di rumah, silakan apelnya dimasukkan dalam kantong, ya ditimbang 1 kilo cukup Rp30.000. Bapak Ibu boleh belok kanan dan ke kiri ya. Kemudian ketinggiannya harus di atas 1.200 meter di atas permukaan laut ya. Dan suhunya harus dingin. Nah itu ya. 5 persyaratan agar apel berkualitas. Karena biasanya kalau Bapak Ibu pamitan ke Kota Batu yang mereka tumbuh pastinya buah. Ya, jadi silakan. Apel dari kami tahan sampai 1 bulan dari Kota Batu yang diproduksi. Dan suhunya harus dingin. Nah itu ya. 5 persyaratan agar apel berkualitas. Karena biasanya kalau Bapak Ibu pamitan ke Kota Batu yang mereka tumbuh pastinya buah. Ya, jadi silakan. Apel dari kami tahan sampai 1 bulan dari Kota Batu yang diproduksi oleh Batuan Suwarto. Yang pertama untuk apel yang segar dan mengobati penyakit diabetes. Yang punya, mohon maaf, yang punya kadar gula tinggi, yang punya tekanan darah tinggi, hipertensi, yang punya asam urat, yang punya kolesterol tinggi, wajib mengkonsumsi apel rum. Satu aja nggak habis. Satu aja nggak habis. Tadi orang asus di mana? Bukan mobil mana? Tadi orang asus di mana? Bukan mobil mana? Pak, timbanya sana, Pak. Hah? Timbanya yang di sana. Oh, di sana. Oh di sana. Oh, keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita sekalian keluarga besar P4TK Pertanian bisa hadir bersama dalam kesempatan ini setelah menempuh perjalanan panjang dengan perasaan cukup lelah, tapi nampaknya tadi pagi sudah kembali pulih setelah kita menikmati jalan-jalan di Kota Malang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, perlu kita syukuri bahwa kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada hari ini kita bisa menikmati suasana yang ada seperti ini. Jadi kita berangkat dari Cianjur itu Pak sampai Bandung itu masih 172. Di Bandung ada 2 orang yang ketika ditanya kemarin itu dia menyerah. Akhirnya kita pulangkan. Jadi ada Pak Didin dan Pak Engkos. Karena kalau dilanjutkan kami khawatir. Jadi kita diminta untuk kembali. Di pertengahan 2 orang turun lagi Pak di Jogja, Pak Muroji dengan istrinya. Kemudian di Surabaya turun 1 lagi, Bu Irawati, karena anaknya di Sidoarjo sakit. Jadi di Jember.
Jadi kita sekarang sisanya ada di sini semua, Pak. Mudah-mudahan ada yang ada di sini semua, semuanya diberikan kesehatan, sehat, jasmani dan rohani. Kegiatan ini akan dilaksanakan sudah dilaksanakan sejak tanggal 21 tingkat keberangkatan dan akan berakhir pada tanggal 25 November, yaitu pada hari Jumat sore kita sudah kembali ke Bandung. Bahwa hari tadi pun kita sudah disambut dengan guyuran hujan yang cukup lebat, tapi mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menikmati kegiatan ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagai tujuan dari kegiatan ini adalah pertama, dalam rangka memperbaiki pandangan, sikap dan perilaku terhadap diri sendiri dan juga terhadap disiplin kepegawaian kita. Karena ini berkali-kali kita sampaikan bahwa disiplin ini harus terus dikumandangkan sehingga disiplin ini menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Yang kedua adalah mengenal semua kekuatan diri sendiri secara positif, menerima diri sendiri apa adanya. Malah mungkin ketika kita hanya dekat-dekat saja mungkin kurang dirasakan. Tapi mudah-mudahan dengan jauh seperti ini kita benar-benar bisa merasakan kebersamaan di tengah-tengah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon kesediaan kepada Bapak Kepala Pusat untuk membuka secara resmi kegiatan ini dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita diberikan kesehatan dan kita bisa kembali ke Cianjur dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya sampaikan, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya lihat wajahnya ceria semua. Naik kereta cukup asik saya kira. Dan ini saya kira doa dari teman-teman di bawah. Pada saat ibu tukang sapu pagi sarapan, Pak, kurang teh kapan? Biasa naik bis eta ke Jakarta. Kan kalau bapak-bapak beda suara naik bis kan mereka cuma iya. Dua satpam juga, Pak, kurang teh siap baik ya. Bis jam berapa berangkat? Alhamdulillah doa ini terwujud untuk kita semua. Tepuk tangan. Nah, saya kira salah satu bentuk kebersamaan. Tanpa mereka kita tidak bisa berangkat bersama. Yang sudah ke Malang itu dari Bispar, dari Penjaskes, mereka rata-rata tidurnya di VDC. Saya agak gengsi. Jangan, masa dari Pempateka ke Pempateka, supaya kita bisa merasakan dilayani. Kan kita biasa melayani, sekarang kita dilayani oleh Pak Reno. Tepuk tangan. Jadi alangkah kita bersyukur supaya kita tidak tegang ya. Kan selalu kalau sambutan mesti formal. Coba kita main-main sebentar. Coba yang di sini tepuk bunyinya tang. Satu, dua, tang. 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 Kurang kompak tang. Ini ting. 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 Mau ya dikerjain. Satu. Harus kompak ya. Tang, ting, tung, ting, buku panjang gimana? Ting gitu. Ting, ting, tung, tang, ting, tang, ting. Sampai pagi. Baik Bapak Ibu. Karena ini pesan dari pengembangan karakter kan ada kewajiban saya. Pesan dari Pak Ses itu selalu menyampaikan beberapa pesan bolak-balik.
bisa melaksanakan karakter building asal tolong disampaikan satu tentang reformasi, kedua tentang pengembangan SDM. Dua hal itu yang harus dilakukan. Dan mungkin tahun depan karakter building agak susah karena sekarang semua diklat harus ada di ada 46 kompetensi. Maka terakhir kita bersyukur, syukur nanti kita masih bisa melakukan nyelipin. Baik. Nah, agak enak punya sekretaris EN. Dimarahin nggak pernah marah. Makanya gemuk. Dimarahin tambah gemuk. Dia pelabas semua kon. Semakin dimarahin semakin banyak makannya dia. Baik. Pada itu saya kira tugas saya menyampaikan pesan dari agak beda. Dulu mungkin kalau PNS tenang saja nggak bisa dipindah, nggak bisa diberhentikan. Tapi ASN sekarang tidak bisa. Jadi memahami perubahan organisasi ke depan melalui reformasi, karena ini adalah kebijakan Bapak Presiden Jokowi. Semua. Kemudian memahami pengembangan SDM dalam aparatur sipil negara. Jadi sekarang seluruh proses kemarin mungkin teman-teman juga ikut open bidding. Jadi mungkin kata Pak Udi kalau ditanya tentang manajemen agak susah juga Pak. Kalau Anda diberi tugas antara keperluan negara sama kepentingan pribadi bagaimana? Jawabnya kan mesti macam-macam tugasnya kan gitu. Kalau tugas itu bisa saya wakilkan saja. Tapi Pak Udin nggak berani jawab itu kan, takut nggak lulus. Kalau saya udah lulus ya, jangan saya berpikir positif dalam menjalankan tugas dan meningkatkan integritas terhadap lembaga. Ya. Maka dari itu kita coba setel lah supaya ngomongnya tidak banyak dan takut salah. Saya ambil itu reformasi birokrasi. Ayo Kiat kencang, reformasi birokrasi mengembuskan angin perubahan yang mengubah pola pikir, mental, dan perilaku aparat menjadi lebih positif. Hasil reformasi birokrasi pun mulai banyak dirasakan masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Perpres ini berisi acuan tentang upaya mewujudkan reforma. Perpres ini kemudian diikuti dengan diterbitkannya sejumlah peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berisi tentang roadmap atau peta jalan reformasi birokrasi. Daerah yang sukses menjalankan reformasi birokrasi, di antaranya Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur yang sukses meluncurkan program reformasi birokrasi berbasis partisipasi masyarakat. Kabupaten Banyuwangi yang didorong oleh perubahan besar di tubuh birokrasi, khususnya dalam memperbaiki mental aparat dan sistem pelayanan publik. Hasilnya, kepuasan masyarakat atas jumlah layanan publik pun meningkat tajam. Misalnya untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Stabilitas serta penataan sumber daya manusia. Ujung reformasi birokrasi adalah terciptanya SDM aparat yang memiliki integritas, profesional, dan akuntabel. Karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan oleh birokrasi, maka saat itulah masyarakat luas akan semakin merasakan manfaat reformasi birokrasi. Pemerintah daerah adalah tempat di mana negara wajib hadir untuk melayani masyarakat. Akan naik dari standar yang sekarang. Amin. Nah, kemudian kita juga sudah mencoba membuat beberapa inovasi. Satu, mungkin aplikasi sistem penyelenggaraan diklat, SIMFA, buat kita, kemudian juga kepegawaian. Jadi kemarin mungkin itu jadi dilihat Menpan. Nah, sekarang yang kita tunggu sebenarnya beberapa inovasi dari departemen. Sampurasun. Dari sini Sampurasun. Oke. Mohon izin Bumi.
mentor saya di bawah. Saya mohon izin didulukan Bu yang muda ya Bu ya. Pak, mohon izin ya. Dengar suara dari Pak Sis ya yang masih punya semangat. Kadang saya sedih, nanti suatu hari saya akan seperti Pak Sis juga harus pensiun. Cuman saya nggak punya pensiun, siapa pensiunin saya nggak tahu Pak. Kalau Pak Sis mungkin dari negara yang memensiunkan. Kalau saya ini kapan pensiunnya nanti tidak tahu Pak Sis ya. Ya baik Bapak Ibu sekalian ya, nama saya Rino ya, kebetulan saya bekerjanya di travel. Saya orang hebat versi anak dan istri saya saja ya. Versi anak dan istri saya ini hebat karena mampu memberikan nafkah ya. Jadi sekali lagi mungkin saya diundang di sini dalam rangka pengembangan karakter SDM, dan kebetulan saya bekerja wira swasta Pak, entrepreneur katanya, pengusaha katanya, tapi saya pengusaha karena saya selalu ketawa ya. Saya kerjaan saya membuat orang ketawa, membuat orang senang, yaitu jalan-jalan, karena dengan jalan-jalan orang senang. Sekarang ini memang kebutuhan Pak ya. Jadi kebutuhan salah satunya manusia itu dua, yang tidak jalan-jalan, orang yang tidak pergi. Jadi target market saya itu hanya dua, seluruh manusia ini yang tidak jalan-jalan. Ketika ada keinginan, ketika ada muncul hal-hal yang diperlukan, maka kami datang untuk memikir mencari solusinya. Bagaimana saya bisa melayani, bagaimana saya bisa membuat itu menjadi mata pencaharian Bapak Ibu. Lokal itu sudah sangat luar biasa. 60% collab Pak Sis. 60% perusahaan travel itu collab. Ini adalah para pengusaha-pengusaha yang enggak kreatif yang collab. Ya, kalaupun yang kreatif enggak, ya. Karena kita juga mampu bertahan. Mampu bertahan karena apa? Karena dalam bisnis saya tidak murni saya jualan tiket aja. Saya banyak sekali punya subcore bisnis yang hubungannya dengan wisata. Jadi saya punya transport, usaha transport, saya punya voucher hotel, jual voucher hotel, bikin acara seperti ini mais, ya, punya juga buat paspor, melayani visa, juga mungkin nganterin wisata, dan lagi banyak lagi. Sehingga pengusaha itu harus banyak amalnya. Ayo, satu security, satu OB, ayo maju. Maju. Satu security, satu Gun. OB, ayo. Gun. Dikasih sodako banyak. Satu. Minta sama Pak Reno, ayo. Minta sama Pak Reno, ayo. Minta sama Pak pengusaha, ayo. Akan dikeluarkan dompetnya Pak Reno. Kita tunggu, ayo. Oke, yang lain kalau pengen minta maju, ayo maju, ayo cepetan, dompetnya Pak. Subhanallah, uang kayak duit. Security, cepetan, ayo maju, ayo maju, Mas Reno belum, Mas Reno, ayo cepetan. Ya Allah, Wah, telat. ini ladang beramat, ayo maju semuanya. Ayo maju, ya apa sih? Ayo cepetan. Allahu Akbar. Ini pengusaha beramal banyak. Ayo mas, ayo cepetan. Kepala bidang boleh. Pindah islara boleh, Pak Yai, monggo Pak Yai. MC, ayo. Yo iyalah. MC ya apa sih? Subhanallah. Juru foto. Subhanallah. Colan. Oh, nggak ada. Subhanallah. Juru foto. Oh iya. Juru foto, ya mana? Si Bu Nining, ayo. Subhanallah. Masih ada banyak, silakan maju. Ayo. Subhanallah. Masih ada banyak, silakan maju. Ayo. Katanya Pak Reno, apes aku ya Allah. Subhanallah, dolar. Terakhir pembicara. Subhanallah. Sampai di tangannya ya Allah. $100.
Sini Mas Rian. Kayakmu gak kaji Mas Rian. Subhanallah, akhirnya aku nyekel dolar ya Allah. Subhanallah, jadi pengusaha aku subuhin. Mas yang belum dapat bagian maju ya Mas ya. Ada sajadah panjang. Apa minum Pak Ren? Sing ngetokno dompet meneh. Olah cepet. Langsung minta minumnya ya Allah. Di foto gak so? $100 belum lah. Wah kayak iki aku kayak pengusaha Mas ya Allah. Subhanallah minum duit dolar ya Allah. Kok ada gambarnya bapak saya Mbak ya? Pak Reno, mudah-mudahan usahanya tambah maju. Besok diajak ke Batu, 1 orang $100. Catat mah. Kalau besok gak ada, mana janjimu? Pengusaha harus banyak amal untuk orang-orang yang bergaji lurus. Dan besok kalau ada teman yang gibah temannya, tinggal bilang gini, orang miskin. Salah satu ciri orang miskin menurut Pak Reno adalah senang menggibah orang. Jadi besok kalau temannya gibah, bilang orang miskin. Saya besok kalau nyawa ke Pak Bis ke Pak Reno, insya Allah tidak bayar. Mas, catatan Mas ya. Ya, kepada saya semuanya. Siapa yang tadi dapat bonus? Siapa ngajak? Oh, Pak Reno langsung ditempel di Batu. Pak Reno, subhanallah betul loh kebahagiaan orang kecil Pak Reno. Subhanallah, 100.000 Mas yo. Mendah 3 juta Pak Reno. Pasti disungging ini Pak Reno. Doa mereka itu tidak ada hijab. Kalau mereka bilang, ya Allah, kayakan Pak Reno, cari mata kati, wis, lu mau kayak waktu dewe, ya. Loh, pegawainya belum dikasih. Ya, terus kalau di kantor tuh suasananya bahagia kayak gini, nanti pulang ke Cianjur, kondisi berubah. Siap? Siap. Siap jadi pengusaha? Siap. Sing iso. Pak Reno bilang semuanya bisa. Saya tidak bisa. Saya bisa di PNS meligi dan sangat bahagia ketika menerima gaji. Terima kasih ya Allah. Saya masih diizinkan menerima gaji. Mudah-mudahan masuk ke struktur. Iya, kaya. Saya senang Pak Reno, kaya hati, kaya teman, kaya saudara. Semuanya itu orang kaya. Pak Reno ditakdirkan hari ini kaya harta dan murah hati. Hatinya ada 3, nanti dikasihkan semuanya. Pak Reno sudah ngomong. Nah, jadi wong tuwek nek cekal peki kemedeni Mas. Ayo kita mulai. Sampai jam berapa saya benening? Mas Widan ya. Oke, putar bau ke belakang, ikuti saya. Stres lagi 3 jur, kamu naik apa? Jaki juk. Kereta berangkat. Jaki juk. Hatiku gembira. Saya hatiku nelangsa. Cara menghilangkan stres itu, angkat Pak. Bukan. Terus yang kedua, cara menghilangkan stres itu melet paling panjang. Terutama di depan orang yang membuat kita stres. Misalnya ada media istana yang membuat kita stres. Insya Allah stresnya Bapak Ibu hilang, media istana ini melo hilang. Pokoknya orang bahagia itu ditandai dengan tertawa lepas. Hidup kita memang bahagia, oke? Maka bersyukurlah kalau punya suami istri jelek.
Suami istri jelek itu selamanya jelek. Sama sekali tidak pernah ganteng. Tapi suami istri jelek itu di hati ayam. Pak, berangkat? Ya berangkat lah. Sapi aja tidak mau noleh. Coba kalau suaminya ganteng kayak Pak Reno, dikit-dikit dia SMS istrinya, ya posisi ada di mana? Padahal orang laki itu paling nggak seneng kayak SMS, posisi ada di mana? Saya kok nggak percaya Bumi, terus saya jawab apa? Jawab, posisi duduk. Rahasia. Habis ini baru saya mulai ceramahnya. Habis ini baru saya ceramah. Gitu. Setelah ceramah, orang itu tadi ngomong. Ayo ceramah itu gini, coba lihat mata saya. Loh, Pak Rino juga. Sinar matanya kan gini, coba lihat mata saya. Kan penuh dengan cinta. Tapi agak cinta sing tutup ini umur 50 sudah mati rasa. Perempuan kalau umur 50 tahun itu Mas, paling senang diberikan suaminya, Bu, sambalnya enak, perempuan cukup. Laki-laki enggak cukup. Laki-laki umur 70 itu nyemprot minyak wangi, keliru minyak gas. Perempuan itu selalu mampu, tidak mesti mau. Perempuan, laki-laki selalu mau, tidak mesti mampu. Hidup perempuan. Makanya kadang-kadang perempuan itu cuma gini, cepat. Aku keburu masuk angin. Iya tidak. Makanya sinar mata pegawai tematika itu gini Mas, loh, kelihatan pinternya bercahaya dan bergerak. Kayak Habibie itu gini Mas, pinter. 10 orang paling pinter di dunia salah satunya Habibie. Gini Mas loh, pemulung itu ya pinter. Masing-masing akan muncul. Iya atau tidak? Mas itu aja soke gitu. Jadi kalau ngasih $100 dapat $700, kita mulai. Pokoknya hidup kita bahagia, maaf ya. Allah itu sudah mengatur rezeki kita. Sudah ada, berusaha ya pasti. Tapi jangan terus, aku mau jadi pengusaha. Apa? Travel. Gimana caranya? Tanya Pak Rino. Pokoknya aku mau jadi, monggo asal ada kliknya gitu, kliknya. Nanti jangan-jangan terbuai jadi pengusaha, tugasnya sebagai ASN lupa. Jadi kadang-kadang mau kemana? Pulang Pasir. Di mana? Lumajang. Kan saya mengembangkan jiwa wirausaha. Semoga segera kembali ke jalan yang benar. Kalau semuanya jadi pengusaha, nanti tidak ada yang jadi ASN, iya atau tidak? ASN nanti kita minta tolong Pak Rino minta tolong, kita ada bis bla 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 bla, Pak juga gitu nanti. Semuanya ada di tempatnya. Double boleh. Pak E sudah sempurna tugas pengusaha habis ini. Pesawat terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya khusyuk saya doakan rezekinya lancar. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya qurrata ayun. Semuanya segera jadi pengusaha. Agar hutang-hutangnya cepat lunas. Dan segera bisa hutang lah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Umi Dayati, Bapak Ibu sehari-hari ngajar di UM. Saya jadi dosen sejak tahun 86 Mbak Rino. Hari ini ngajar S2, S3 agak beda. Kalau ngajar S1 itu wangi-wangi kan, ngajar S2 minyak, telur, air masuk. Kadang-kadang ngajar S3 PN heler kok beda. Karena kalau betul tak kayak bisa jurusan saya memang jurusan menjadi pelatih baik. Jurusan saya antropopi, hudapopi itu ilmunya di tempat saya.
Pak Muhajir itu di tempat saya, mohon maaf. Aslinya, NIP-nya di tempat saya. Sehingga Nun Sewu di kampus anak buah saya. Beliau meskipun menteri Bapak Nun Sewu, aduh kalau SMS pagi masih tetap dia kabari kampus, subhanallah. Menteri yang tidak berubah, attitude-nya luar biasa. Amin. Hari ini Pak Sis yang saya hormati, luar biasa beliau sebagai pimpinan saya Pak ini. Kelihatan sekali, agak jarang marah. Ya, Pak Sis agak jarang marah. Hati-hati, kalau sudah marah tuh genteng selugur. Karena kalau Pak Sis marah itu berarti kebangetan. Pak Sis tuh gini. Anak buahnya pretan-pretan. Ampun Bu, saya taruh bawah Bu ya Allah. Jangan dolarku tak buat. Insya Allah baik Pak, Insya Allah. Makanya nanti pulang dari Malang berubah sekecil apapun, maaf. Yang nggak bisa berubah di dunia ini cuma dua mas, satu kekuasaan Allah dan dua Al-Quran, mohon izin yang beragama Kristen Katolik ya izin. Nggak bisa berubah mas. Allah itu seluruh dunia murtad, Allah masih berkuasa, iya atau tidak? Yang dua Quran mas, non jauh. Saharokatnya hilang aja loh, terdeteksi. Maka pegawai PMPTK berubah. Sehingga mesem besok pulang langsung Assalamualaikum. Kerja di boya Bukan satu sewa masa-masa. Senin langsung bawa tahu berontak. Tahunya nggak ada, tinggal berontak. Sehingga non sewu, acara di Malang ini udah mengartikan otak kanan kiri. Makanya acara di Malang ini tahu persis kepribadian orang itu di sini. Aku mau ikut, pokoknya kalau satu kamar sama itu, kalau enggak. Di kereta duduk jejer. Hari ini izinkan berubah, sampai pulang ke Ciganjur gitu. Tapi dia orang ternyata tasnya penuh makanan. Kalau Pak Mas ke Jakarta, insya Allah saya tak mampir. Cianjur ya, Cianjur. Alam salah tak undruk. Jauh. Ya maafkan aku ya. Stres level 2, migrain. Makanya amankan rumah mas, amankan rumah terutama ibu-ibu. Maaf, yang masih muda, jangan pelit-pelit sama ibu plus ibu mertua. Kalau diri kita pelit sama ibu plus ibu mertua, kita seperti minum air laut mas, nggak pernah puas-puas. Dikasih mobil 1 pengen 2, rumah 1 pengen 2, sepeda motor 2 pengen 3, karena kita pelit sama ibu plus ibu mertua. Nah, saya bilang sama mahasiswa saya, besok kalau kamu menerima gaji pertama nanti kasihkan ibu. Mahasiswa saya gini Pak, nggak pernah terpikir oleh mereka. Ma, besok kalau kamu menerima gaji pertama kasihkan ibumu dan ibumu tidak akan pernah mau. Ma, ini gaji pertama saya. Mama masih punya uang. Itu ibu, iya atau tidak? Ibu kita mas. Ma, ini gaji pertama saya. Bapak, hidupmu masih panjang. Bapak, itu loh mama. Yang normal. Itu juga normal, Pak. Dan mama tidak normal, Pak. Ma, ini gajiku. Bahkan saya bilang sama mahasiswa saya, kalau kamu sudah punya pacar tunangan, bilang sama pacarmu, saya, Cin, Bebek. Nanti gajimu sama gajiku untuk ibumu sama ibu. Kalau sampai pacarmu bilang, gak iso mas, hidup kita kan masih jauh, bilang, hari ini UN. Maaf, kemarin datang ke tempat praktek tim saya. Kami praktek di rumah sakit Ustadzah Bunda, nangis ibu-ibu. Ada apa? Kebangetan bumi, masih satu rumah sama mertua, Trisakti dimasukkan kamar. Terus aku masuk kamar, bumi tak tutupin selimut. Namanya asap ya masuk aja. Pegawainya gini, ada apa mas? Ada pegawai nggak bisa disenden mas. Harus segera ini. Ada yang cukup disenden. Pak lewat gini, ya pak. Tapi hati-hati, ketika ada pimpinan kerja. Begitu pimpinannya pergi, orangnya sudah pergi ya. Pegawai
biasanya bibirnya agak tipis gitu. Tipe bulldog, ada lagi tipe kodok. Tipe kodok niku Pak Reno, anak buah jenengan. Ngomong tok gak kerja-kerja. Jajan tinggal nyokot ya protes. Ini apa? Risoles bukan, pastel bukan. Begitu dicopot, nggak enak ya. Tipe kodok. Ada lagi tipe monyet. Pengen neru aja urusannya temannya. Nah, kepo. Jadi temannya datang bawa tas gitu. Terus saya pernah ditanya, Bumi tasnya harganya berapa? Aduh nggak tahu saya. Tas itu saya selalu dikasih. Gitu ya, jangan kepo loh Pak Rino. Itu tuh asli apa kagak? Saya pernah, guru bilang ke saya ngeton Pak Is. Bumi, saya ketemu Bumi 3 kali bajunya sama. Apa jawaban saya? Saya memang buat 7 sama semuanya. Mau apa? Kadang-kadang pegawai itu ada yang casingnya bagus Mbak. Maaf. Jadi tasnya ada, orangnya nggak ada. Laptopnya nyala. Ngopi di kantor satpam. Lalu siapa yang ditepokin? Mudah-mudahan segera kembali ke jalan yang benar ya. Jaketnya ada, orangnya nggak ada. Ini termasuk pegawai makhluk gaib ya. Sering hilang ya, mohon maaf. Hari ini saya katakan P4TK branding pertama itu di security. Security-nya dahsyat, saya sudah mendengar Pak. Security-nya P4TK itu hebat Bumi. Saya kemarin begitu pulang dari sini diberitahu. Tapi Bumi, jadi kalau masuk keluar. Siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Security dahsyat. Bapak mau ketemu Bapak? Oh silakan Ibu, kami hantar. Mau cari sampah. Bapak, ruang Bapak kepala mana? Terus ada pohon pencet itu belok ya. Kalau ada pohon kelapa naik ya. Kadang-kadang security-nya gini, cari sampah Pak. Nggak boleh ya. Security itu tegap, kalau di kantor juga pakai uniform yang tegap. Bangga jadi security. Siap? Siap. Tegas tapi tetap sopan. Selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Frontliner, kalau terima telepon nggak boleh lebih dari 3 deringan Mbak. Tilililit. Tilililit. Halo, assalamualaikum, dengan Rina dari P4TK Pertanian Cianjur. Ada yang bisa saya bantu? Tersenyumlah, karakternya tersebar di mana-mana. P4TK Pertanian hebat. Segera sebut namanya. Rina staf admin dari P4TK Pertanian. Mana sambil tersenyum, yang sana kerasa. Halo, apa? Siapa? Nggak ada. Bu Nining nggak ada. Kata dia tahu nggak ada, udah orang jalan. Kalau saya teleponnya kan begini, maaf. Ibu cari siapa? Saya mau cari sedot WC. Mohon maaf. Jadi yang di depan frontliner itu jangan orang-orang yang moodly, jangan orang yang emosinya gini. Ibu-ibu kalau mau mens bilang sama teman kanan kirinya, maaf ya kayaknya aku mau mens, maaf ya. Emosinya naik turun Mas. Istri kalau mau men gitu, makanya ibu-ibu bilang kalau mau men, bilang sama suaminya, ya aku mau men. Pasti suaminya bilang, setannya datang. Setelah level 3 itu sudah bawa anduk, mau ke kamar mandi, keliru di dapur. Kan di dapur begini, ngapain saya? Setelah level 3, maaf, udah buka kulkas. Aku tadi mau ngapain? Setelah level 3, maaf, kacamata dipakai. Kacamata saya mana? Stres level 3. Kalau bedanya istrinya dan istrinya tetangga tidak jelas ya. Nah, yang suka selingkuh. Saya cari yang suka selingkuh. Wajahnya agak mesum gitu. Saya mendalami masalah psikologi, Mas. Jadi sepintas setiap orang saya tahu. Maaf, yang hidupnya bahagia, auranya ya putih, agak pink gitu. Yang menderita ya abu-abu. Kan terlalu banyak utang, ya hitam gitu. Nah, makanya acara di Malang ini insya Allah lah akan dijamu Pak Rino luar biasa. Insya Allah besok dibawa makan kemana Pak Rino?
Oh, Mbak Sri itu makanan paling enak semalam, Mas. Apalagi gak bayar. Oh, enak ya, Mas. Mbak Sri itu mana? Mbak Sri itu mana? Saya kok nggak tahu, Mbak. Oh, Batu itu mana? Batu itu yang saya tahu itu Niki Kopi Tian. Itu lebih enak Mbak Sri. Lebih enak Mbak Sri. Lebih enak Mbak Sri. Oh, namanya Jambok. Niki Kopi Tian. Dalam punyanya Bu Sri. Subhanallah. Kok beliau bukan Mbak Sri itu. Kalau ini Bu Sri Angelina Sonda. Seneng ya kalau di kantor suasananya kayak gini. 1 P43 pertanian sekarang tambah bagus Mbak prestasinya. Anginnya tambah gini. Ya, ada berapa P4 di Indonesia? 12. Maaf, Cianjur mulai gini Mas. Mulai kelihatan. Banyak prestasi-prestasi baik di bawah pimpinan Pak Is. Di dalam harus rapat gandengan. Jangan sampai terjadi di bawah kontok-kontokan. Hati-hati dengan orang agresif. Orang agresif itu